إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من كتاب موسوعة المناهي الشرعية للشيخ Salim bin Al-Hilali Habibullah Ta'ala. Kita tambahkan satu pasal lagi, silahkan dibaca Fadhil Mas'ud. Larangan menyalin hadis dan penghapusan larangan tersebut. Baik. Jadi bab az-zajar an tadwini sunan summa nasahahu. Dulunya para sahabat awal-awalnya dilarang menyalin hadis ke dalam sebuah tulisan. Dulu Nabi melarang ucapan Nabi ditulis di pelepah kurma, ucapan Nabi ditulis pada lembaran-lembaran kulit, di batu-batu, di kertas-kertas, dilarang dulu. Tapi kemudian larangan itu dimansuhkan, diperbolehkan lagi. Apa sih hadis itu? Umat, hadis itu apa tuh artinya? Setiap segala sesuatu yang sumbernya dipastikan datang dari Nabi, bisa berupa perkataan ataupun perbuatan dan juga persetujuan Nabi tentang suatu perkara. Itu namanya hadis Nabi. Hadis Nabi wahyu atau bukan? Umat, hadis Nabi wahyu atau bukan? Wahyu atau bukan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan. Berarti hadis Nabi itu wahyu. Perbuatan Nabi berbuat begini begitu itu atas dasar wahyunya Allah. Kalau seandainya Nabi berbuat sesuatu yang tidak berdasar dari wahyunya Allah, Allah akan tegur. Kalau menyimpang maka Allah akan tegur. Sehingga dalam Islam dua wahyu ini sumber untuk panduan hidup di dunia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bima ba'di lan tadillu
abada. Kutinggalkan kepada kalian dua buah pusaka yang bila kalian berpegang dengan keduanya sepeninggalku tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Ini hadis Nabi SAW. Maka asli ayatul hadis itu terbagi menjadi berapa loh? Ada berapa bagian sih hadis itu? Maksudnya hadis itu ada jenisnya. Jenis apa? Qauliyah dan fi'liyah. Ada hadis yang berupa ucapan dan ada hadis yang berupa apa? Perbuatan. Dilihat dari sisi periwayatan, maksudnya periwayatan melalui malaikat. Periwayatan hadis itu ada yang berhenti periwayatannya sampai kepada Nabi SAW, ada yang periwayatannya sampai kepada Allah Taala. Hadis yang sampai kepada Allah Taala, yakni Nabi meriwayatkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, namanya hadis Rom, hadis Qudsi. Yang namanya hadis Qudsi yang Nabi meriwayatkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian riwayat itu macam-macam, ada yang sahih, ada yang dhaif dan seterusnya. Nah, dahulu hadis-hadis itu ditulis oleh para sahabat awal-awalnya. Kemudian Nabi menegur, sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian tulis sesuatu apapun dariku selain Al-Quran. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Sampaikanlah dariku tanpa perlu khawatir. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Hadis Muslim nomor 3004 ini, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata beliau, yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, la taktubu anni, jangan kalian tulis apapun yang datang dariku. La taktubu anni, jangan kau tulis apapun yang datang dariku selain daripada Al-Quran. Wa man kataba anni ghairal Qur'ani, siapapun yang dia telah menulis sesuatu yang datang dariku selain daripada Al-Quran, beliau berkata fal yamhu, hendaknya dia menghapus selain Quran itu. Wa haditsu anni, sampaikan saja apa yang datang dariku. Wala haraj, dan kata beliau tanpa perlu ada rasa khawatir. Pokoknya terbukti datang dariku, sampaikan. Tapi ingat, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa dia berdusta, mengatasnamakan dustanya itu dengan sengaja terhadap diriku, falyatabawwa, maka hendaknya dia mempersiapkan diri untuk apa? Maq'adahu minan nar, mengambil tempatnya di neraka atau di dalam api neraka. Nah, hadis ini penjelasannya kata Syekh Salim Al-Hilali, satu, dhahaba ahlul ilmi fi tawjih hadzal hadis ila madaibi satta minha, dalam menguraikan makna hadis ini para ulama berselisih sampai menjadi beberapa pendapat. Di antara pendapat yang masyhur, ini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, annan nahya khasun bi waqti nuzulil Qur'ani khasyatan iltibasu bi ghairihi. Larangannya Nabi untuk mencatat ucapan beliau selain Quran, ini adalah larangan yang sifatnya spesifik, khusus terkait dengan waktu di mana pada saat itu Quran masih diturunkan. Khawatir kalau nanti Quran dibacakan oleh Nabi, ucapan Nabi ditulis pula oleh para sahabat, khawatirnya nanti antara Quran dengan hadis manusia nggak bisa membedakan, lalu tercampur baur. Paham Yumat? Saya tambahkan Yumat ya. Saya tambahkan
Berarti ini menunjukkan apa? Sejak dahulu Quran ditulis. Makanya Nabi mengatakan, man kataba anni ghairal Qur'ani, barang siapa dia mencatat dan menulis yang datang dariku selain Al-Qur'an, berarti di zaman Nabi udah terbukti Quran ditulis. Ditulis di lembaran-lembaran. Karena pada masa itu belum ada cara untuk mengumpulkan dalam satu mushaf, maka belum dikumpulkan. Maka kalau ada orang berdalil dengan mengatakan mengumpulkan Quran dalam lembaran pada satu mushaf itu perbuatan bid'ah, dia keliru. Kan hakikat ditulisnya Quran itu untuk dijaga keautentikannya. Maka zaman semakin panjang, semakin jauh dari Nabi, agar menjaga keautentikannya bagaimana caranya? Ya dikumpulkan dalam satu mushaf. Dan itu perbuatannya para sahabat yang Nabi perintahkan kita orang yang datang sesudahnya mengikuti sahabat. Berarti mengumpulkan Quran bukan bid'ah, malah itu sesuai dengan anjuran yang datang dari Nabi yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini larangan pertama menganggap demikian. Larangan ulama yang kedua mengatakan annan nahya khasun bi kitabati ghairil qur'ani ma'al qur'ani fi syai'in wahid. Enggak, maksudnya hadis ini adalah terlarang kalau seseorang itu menuliskan Quran dengan selain Quran ada pada satu lembaran yang sama, pada satu buku. Satu buku ditulis ayat Quran, ditulis hadisnya Nabi. Nanti orang nggak bisa membedakan mana ayat Quran dan mana hadis Nabi. Dalam satu tempat tuh nggak disudahi begitu maksudnya. Makanya terlarang. Jadi boleh kalau misalnya yang dicatat ini khusus hadis Nabi dalam satu kitab, ini Quran dalam satu kitab. Maka itu nggak mengapa kata beliau demikian. Pendapat yang ketiga justru mengatakan annan nahya khasun biman khasya minhul itqan al-kitabah dunal hifdi. Larangan Nabi yang mengatakan jangan tulis selain Quran itu karena adanya kekhawatiran nanti banyak orang yang menggampangkan lalu bersandar kepada tulisan Quran. Akhirnya kebiasaan yang datang dari para sahabat menghafal Quran yang diajarkan oleh Nabi itu hilang. Itu terbukti sekarang di zaman kita. Apalagi Quran sudah ada di handphone seseorang. Apalagi lantunan-lantunan bacaannya sudah banyak jumlahnya, Masya Allah. Maka ada seseorang nggak mau belajar membaca Quran, tapi hobi dengarkan apa? Murotal. Handphonenya murotal, di semua tempat dia murotal. Dia tapi nggak bisa baca Quran. Nggak pula mau menghafal. Yaitu makanya terlarang kata beliau demikian. Pendapat ketiga mengatakan nggak begitu. Pendapat keempat mengatakan nggak demikian. Yang benar kata beliau, wa ba'dhum ala bil waqafi ala Abi Sa'idin kal Bukhari wa ghairihi. Sebagian ulama berpendapat hadis ini enggak marfu tapi mauquf. Artinya ini ucapannya ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya demikian. Ini seperti pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari dan selain daripada beliau rahimahullahu taala al-jami'. Kesimpulan sebagaimana penulis mengatakan qultu as-shawab, yang benar insyaallah taala annan nahya mansukhun bi jumlati ahadisin minha. Larangan yang terdapat dalam hadis Imam Muslim untuk mencatat hadis itu sudah dimansuh karena ada beberapa hadis yang membuktikan hadis itu dimansuh hukumnya. Hukumnya dimansuh. Di antaranya satu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata beliau, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar hadisan anhu minni, inna ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wa la yaktubu." Kata beliau, tidak satu pun dari kalangan sahabat Nabi yang lebih banyak menghafal hadisnya Nabi dibandingkan aku, kecuali maksudnya tidak ada satu sahabat yang bisa mengalahkan hafalannya Abu Hurairah. Paling banyak menghafal hadisnya Nabi adalah Abu Hurairah, kecuali satu orang kata beliau. Siapa itu? Abdullah ibnu Amr. Beliau adalah orang yang mencatat hadis, sementara aku tidak mencatatnya, cukup dengan hafalanku saja. Jadi makanya ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau hari ini taklim nggak mencatat itu kayaknya seperti Abu Hurairah.
hafal kan itu namanya. Nah, atau minimal ibu-ibu pengen kayak Abu Hurairah. Tapi ini nasihatnya nggak, ya mungkin kita mau kepingin kayak Abu Hurairah, tapi kan ya kita melihat diri kita. Kalau nggak mampu maka ya jadilah seperti siapa tadi? Abdullah ibnu Amr ibnu As. Beliau mencatat, dan memang Nabi pernah berkata, qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmumu dengan apa? Catatan, ditulis dicatat. Untuk mengingatkan kembali ketika kita lupa. Nah, dan benar hadis ini, hadisnya Abu Hurairah ini tentang kisah banyaknya hafalan beliau itu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomornya 113. Dan ini bukti berarti di zaman Nabi ada orang mencatat dan Nabi tidak larang. Berarti ucapan Nabi di masa terdahulu itu mansuh, terhapuskan, tergantikan dengan riwayat yang lainnya. Yang kedua, bukti bahwasanya telah dimansuh hadis yang pertama tadi itu, hadis tentang penulisan khutbahnya Rasulullah pada saat menaklukkan kota Makkah. Jadi ketika menaklukkan kota Makkah, maka khutbahnya Rasulullah SAW itu Nabi perintahkan ditulis. Uktubu li Abi Syahid. Tuliskan khutbahku ini untuk diberikan kepada Abu Syah. Tulis khutbah ini, kasih kepada Abu Syah. Sementara tadi Nabi mengatakan di awal apa? Gak boleh menulis yang dari Nabi. Tapi di sini apa? Tulis, berarti dimansuh sudah hukumnya. Dimansuh hukumnya. Ada sejumlah para ulama, yakni sejumlah para ulama atau qara'a jama'atun minas salafi kitabatul hadis. Dijumpai mereka memiliki pendapat hukum mencatat hadis dalam sebuah buku dan semisalnya kalau hadis ditulis, mereka berpendapat hukumnya makruh, tidak disukai, ya. Dan mereka lebih suka mengambil hadis dari hafalan para ulama. Nah, wasabu ayyakhudha anhu hifdhan, lakin lamma usiratil himam wa khasiyal a'immah diya'ul ilmi dawwinuhu. Kata beliau, tapi itu dulu. Setelah mereka mulai melihat semangat menghafal kurang, kemampuan manusia berkurang, datang kepada para ulama penghafal Quran hadis juga mulai berkurang, maka para ulama khawatir ini nanti akan punah para penghafal hadis. Lalu mereka pun menulis kitab-kitab hadis. Makanya ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Imam Ahmad, Muwatta'nya Imam Malik, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan faedah ibu. Faedah dari penjelasan hadis ini. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama, mengumpulkan sumber, lalu mengamalkan sumber tersebut. Karena ilmu bukan dari mengumpulkan banyaknya dalil, tapi ilmu itu dalil yang dijumpai dan dia telah kumpulkan diamalkan. Camkan baik-baik ini. Kayak ibu datang ke tempat ini bukan sekedar untuk mencatat hasil kajian, tapi setelah itu diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, faedahnya manusia punya kemampuan berbeda-beda. Sehingga Anda lihat Abu Hurairah, walaupun dia termasuk orang yang belakangan masuk Islam, tapi beliau paling banyak hafalannya. Tapi orang-orang Rafidhi dengki sama Abu Hurairah, mengukur pakai akal dengan mengatakan bagaimana mungkin berteman dengan Nabi cuma sebentar kok hafalannya paling banyak mengalahkan sahabat yang lainnya. Ini pasti Abu Hurairah pendusta, kata mereka. Ini karena kebodohan mereka. Karena kalau Allah mau memberikan kepada seorang itu sebuah kemuliaan, mau sebentar maupun lama, sangat bisa jadi dia berluas ilmunya. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya Allah Taala. Nah, kalau kita jumpai ada orang punya keilmuan lebih daripada kita ingat dengan firman Allah Taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu karunia-Nya Allah. Allah berikan karunia itu kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, maka enggak boleh hasad, enggak boleh dengki dengannya. Nah, ada yang ketiga tadi saya sebutkan, diikat ilmu dengan catatan atau tulisan. Ditulis ilmunya. Nabi pernah berkata,
tulis khutbahku ini, kata Nabi SAW. Tulislah khutbahku ini li Abi Syah, supaya diberikan kepada sahabat yang kepada saya yang bernama Abu Syah. Ada yang berikutnya, umat asalamualaikum. Hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita, nggak disukai seseorang itu menulis hadis Nabi yang membuat orang yang membaca tidak tahu apakah ini hadis ataukah bukan. Maka kalau mau menulis sebuah hadis, kasih penjelasan. Ini hadis Nabi terdapat dalam kitab ini. Kalau Bukhari ya kitab Sahih Bukhari, hadis nomor sekian. Jadi orang tahu, oh ini bukan Quran. Namanya kenapa? Supaya pengakuannya bisa dibedakan. Karena dalam beberapa keadaan perlakuan terhadap Nabi itu berbeda dengan perlakuan terhadap Al-Quranul Karim. Kayak membaca Quran, diawali dengan apa, Om? Isti'adah. Di awal surat diawali dengan apa? Bismillah. Hadis tidak. Tidak ada anjuran ketika mau baca hadis baca isti'adah dulu. Tidak ada dalilnya. Nah, ada. Dan yang lainnya, Quran dilantunkan, ditartilkan, lafadznya alhamdulillahirabbil alamin. Hadis tidak. Hadis tidak ditartilkan innamal a'malu binniyat. Tidak begitu. Tapi dia membaca innamal a'malu binniyat. Dia ada perlakuannya lebih. Kalau Allah mengatakan warattil Qur'ana tartila, yang ditartilkan itu bacaan apa? Al-Quran. Nah, dan seterusnya. Kemudian umat asalamualaikum, di antara faedah penjelasan daripada bab ini pula ada beberapa dalil atau nas, baik ayat Quran maupun hadis Nabi, walaupun terdapat pada Quran, tapi hukum-hukum yang terdapat padanya bisa mansuh dengan ayat yang lain. Walaupun terdapat dalam sebuah hadis yang sahih, tapi hukum-hukumnya bisa mansuh karena hadis-hadis yang lainnya. Maka kalau kita mempelajari agama ini, kita harus tahu antara nasih dengan apa? Mansuh. Antara yang menasihkan dan yang memansuh, yang dimansuhkan. Kita harus paham hal ini. Jadi Islam ada beberapa hukum berlaku, kemudian hukumnya tetap berlaku, tapi dalilnya dimansuh. Ada yang dalilnya tetap tertulis, tetapi hukumnya dimansuhkan. Seperti apa? Khamr kan dulunya nggak sampai haram, tapi cuma memerintahkan jauhi khamr, sampai turun ayat yang memerintahkan haramnya apa? Haramnya khamr kemudian ditinggalkan. Nah, faedah yang berikutnya umat asalamualaikum. Dan ini juga memberikan penjelasan kepada kita pentingnya belajar ilmu dan hakikat ilmu itu Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Dahulu para sahabat semangat mereka dalam mempelajari ilmu luar biasa, dan yang mereka cari adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Nasihat buat ibu-ibu, ya anak-anaknya mulai pendidikannya diarahkan. Suruh belajar Quran, suruh belajar Sunnah. Kalau ada tetangga orang berkata zaman gini ditaruh di pesantren, belajar Quran Sunnah nanti makan apa? Dia beritahu kepada dia bahwa manusia udah punya rezeki. Di pesantren pun insya Allah kalau rezekinya banyak ya banyak, nggak akan berkurang gara-gara sekolah di pesantren. Nah, ini faedah yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Mak? Ustaz. Yang pertama, Ustaz, bolehkah mengikuti pelajaran mengaji di dalam masjid atau mushola dalam keadaan haid? Menghindarinya lebih disukai karena ulama berbeda pendapat tentang wanita yang haid. Satu, perbedaan pendapat dalam masalah menyentuh mushaf, kemarin sudah saya terangkan. Kedua, berbeda pendapat para ulama tentang wanita haid masuk ke dalam masjid. Allahu a'lam bishawab. Mayoritas para ulama melarang wanita haid masuk masjid, tapi sebagian para ulama membolehkan. Karena apa? Larangan dari wanita haid itu masuk masjid karena ada ilah. Apa ilahnya? Ilahnya wanita haid itu dikhawatirkan darahnya jatuh ke lantai masjid. Ini kita katakan kalau seandainya bisa terbukti tidak akan jatuh dengan benda tertentu, maka boleh didatang ke masjid. Ini pendapat yang paling kuat ini insyaallah ta'ala. Kemudian tentang masalah membaca Qur'annya tadi itu caranya menghindarinya. Bagaimana cara menghindarinya?
kemudian membacanya tidak langsung menyentuh apa? Mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Yang berikutnya, Ustadz, ana bingung sama suami belum berpoligami, dia sudah transferan berjuta-juta. bentar gimana? Mungkin ini rencana sehat untuk Ustadz tepatnya. Iya. Dia ini bingung dengan perbuatan suaminya yang belum berpoligami namun sudah memberikan uang sekian kepada wanita yang akan dinikahi. Sampai-sampai dia ini dan anak-anak rancu dengan keuangan di rumah sampai uang sekolah anak-anak belum terbayar. Nah, apakah rencana poligami suami dia itu benar? Dia sudah menyarankan kepada suami untuk pergi ke ustadz untuk meminta nasihat tentang poligami, tapi suaminya tidak berkenan, tidak mau. Nah, ini terfitnah. Laki-laki seperti ini dia terfitnah wanita yang telah Nabi SAW ingatkan, tidak ada suatu perkara yang kutinggalkan tidak ada suatu perkara sepeninggalku berupa fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan fitnah perempuan. Ini fitnah perempuan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana kewajiban dan mana perkara yang mubah. Membiayai anggota keluarganya yang sah dari sisi pernikahan wajib hukumnya. Menafkahi istri wajib, menafkahi anak-anaknya hukumnya wajib. Memberi wanita yang bukan siapa-siapa, ini kan bukan siapa-siapa, belum jadi istrinya, kemudian diberi, sehingga akibatnya sebagian hak istri dan anak-anaknya terlantarkan. Ya, ini salah berarti. Keliru. Bukan hanya makruh tapi haram hukumnya. Dan ia memberikan nafkah kepada calon istrinya baru calon, itu pun bisa jadi nggak jadi. Ini keliru, menimbulkan fitnah. Kalau dia niatnya sedekah, infak, ya kalau gitu jangan melalui diri Anda langsung memberikan kepada wanita, itu ya fitnah ya. Perempuan didekati diberi uang sekian, ya fitnah. Nggak boleh, seperti ini nggak boleh. Sedekahnya ada unsur sesuatu yang tidak benar. Allah tahu apa yang terdapat isi hatinya. Ya. Nggak boleh. Seperti itu tidak boleh. Bagaimana yang kewajiban bagi seorang istri? Menasihati dengan cara yang baik. Maka istrinya menasihati suaminya. Menasihati bukan memarahi. Nasihati, tegakkan hadis, tegakkan ayat Quran, hadis Nabi, ucapan para ulama, bahayanya fitnah wanita. Larangan berdua dengan wanita yang bukan mahramnya, menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian, karena Islam punya kaidah satu dari'ah, mencegah kerusakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mendapatkan beberapa kemanfaatan. Nasihati. Ternyata suaminya tetap nggak mendengarkan, Anda tidak berdosa. Udah serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kebutuhan Anda akan dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Dan kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Anda jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar dari kesulitan hidupnya di dunia, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi yang jelas kondisi laki-laki tadi terlarang. Terakhir, kalau misalnya Anda mengenal wanitanya, coba didatangi sebagai sesama wanita, dinasihati. Khawatirnya nanti suami saya yang baru mau jadi calon suami kamu terfitnah olehmu. Kamu berdosa, dia berdosa. Tidak lagi sakinah mawaddah, tapi mendatangkan bala dan musibah. Kasih nasihat. Saudara wanitanya tadi itu, kan ukhtinya kan, saudaranya, maksudnya saudara sesama muslim, nasihati. Ya nggak boleh marah-marah, nggak boleh nasihatinya bawa pentungan, nggak boleh umahan. Ya diberikan nasihat yang baik bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kedari. Yang berikutnya Ustaz, terkait penjelasan Ustaz kemarin tentang ayat 1000 dinar, apakah hukumnya haram bila kita membeli barang atau makanan di toko atau warung yang ada tulisan ayat 1000 dinar? Tidak, kita
tidak dilarang kita membeli sana, tetapi seandainya kita telah menegakkan nasihat kepadanya bahwa ini tidak baik, lalu ada tempat yang lain, di tempat itu juga yang kita perlukan sama, maka itu lebih baik kita memilih tempat yang lain sebagai bentuk apa? Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, adanya bara, sikap berlepas diri dari sesuatu yang menyelisih syariatnya Allah dan Rasulnya, ya kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang berikutnya Ustaz, bolehkah saat sujud mengucapkan sayyidul istighfar? Apakah hanya untuk sujud pagi petang saja atau boleh setiap saat untuk berdoa? sayyidul istighfar boleh dibaca kapan saja, tetapi ketika dibaca ketika sujud, wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengetahuinya. Nabi hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menunaikan salat. Maka bagaimana rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, apa yang beliau baca itu kita baca, maka cukup. Kalau misalnya Nabi baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, maka cukup itu yang kita baca. Asalnya itu doa, perintah Nabi berdoa, ya kita baca doa. Adapun mengkhususkan dengan sayyidul istighfar ketika sujud, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Berikutnya Ustaz, ada seseorang pada bulan Ramadan yang lalu di 8 hari terakhir sakit sehingga akhirnya wafat. Bagaimana keluarga menyikapi puasa yang tertinggal tersebut, dengan berpuasa yang dilakukan ahli waris atau cukup dengan fidyah? Tidak wajib mempuasakannya dan tidak wajib membayarkan fidyah baginya ala qaulil rajih. Jadi seseorang dalam kondisi sakit tidak bisa berpuasa sampai akhirnya penyakitnya menyebabkan dia meninggal dunia, begitu toh? 8 hari jumlahnya di bulan Ramadan itu. Apakah anggota keluarganya mempuasakannya? Tidak. Apakah anggota keluarganya memberikan fidyahnya? Juga tidak. Kenapa tidak, Ustaz? Karena itu tidak dianggap sebagai kewajiban atas seseorang yang sakit tadi. Bukankah Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safar? Barang siapa yang dalam kondisi sakit atau sedang safar, dia nggak wajib puasa. Berarti orang safar dan orang sakit tidak punya kewajiban puasa. Kalau dia tidak punya kewajiban puasa, berarti tidak ada utang. Bukan suruh mengganti di hari yang lain. Kalau seandainya di hari yang lain dia sehat, kemudian dia nggak puasa, nah itu baru dia berhutang. Paham nggak Ibu? Kalau dia misalnya dia udah sehat, dia nggak berpuasa-puasa, berarti dia punya hutang, lalu meninggal dunia, barulah dipuasakan dari hari yang ditinggalkannya itu. Paham tuh? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, batas waktu salat duha itu jam 12 atau sebelum zuhur? Sebelum zuhur. Batas waktu sholat duha itu sebelum zuhur, sebelum matahari tepat di atas kepala, maksud saya. Sebelum matahari tepat di atas kepala. Sebelum zuhur, sebelum matahari tepat di atas kepala. Kalau matahari tepat di atas kepala, kita nggak boleh melakukan sholat apapun kecuali sholat karena sebab, seperti tahiyatul masjid. Maka dua nggak boleh. Sebelum naik ke atas kepala mataharinya, mau jam 11, mau setengah 12, jam 12 kurang 10 menit, yang penting belum tepat di atas kepala, itu masih boleh sholat apa? Duha. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, apakah dalam membaca Al-Quran ada tanda sajadah? Wajibkah untuk melakukan sujud tilawah? Ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud tilawah. Sebagian ulama berpendapat wajib, sebagian lagi berpendapat sunnatun muakkadatun, dan pendapat yang kuat pendapat yang kedua. Karena Nabi SAW pernah mendengar seorang sahabat membaca ayat tentang sajadah, ayat tentang sujud tilawah, di dalamnya ada perintah demikian. Nabi tidak sujud, tapi Nabi SAW pernah membaca, kemudian beliau sujud. Sahabat Nabi membaca, juga beliau sujud. Jadi kita menunjukkan bahwasanya ketika kita membaca atau mendengar, tidak diwajibkan sujud, tapi disukai untuk sujud tilawah. Dengan catatan, tidak dilakukan secara terus-menerus agar orang tidak menyangka sujud tilawah itu hukumnya apa? Wajib. Yang benar kan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ibu-ibu sedang sholat duha, atau sholat yang wajib, atau sholat malam, membaca ayat di dalamnya ada sujud seperti ayat yang berbunyi wasjud waqtarib, ya maka disunnahkan ada sujud. Kalau tidak sujud maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya Ustaz, ada janda dan duda yang menikah dan masing-masing membawa anak dengan jenis kelamin yang berbeda. Apakah anak-anak ini mahram satu sama lain, Ustaz?
anaknya si janda tadi boleh menikah dengan anaknya si duda tadi, menandakan mereka bukan apa? Mahram. Jadi kalau si dudanya membawa anak perempuan, si jandanya membawa anak laki-laki, maka boleh si duda tadi dapat ibunya, anaknya dapat anaknya. Paham maksudnya? Ini diperbolehkan, maka mereka bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, apakah hadis arba'in nomor 2 termasuk hadis qudsi? Ummahat, azanillahu iyyakum. Hadis qudsi itu setiap riwayat yang di dalamnya Nabi mengatakan qala rabbuna, telah berfirman atau telah berkata Rabb kita, atau qala Allahu tabaraka wa ta'ala, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ketika tidak ada lafaz kalimat seperti itu, maka tidak dikategorikan ke dalam hadis apa? Qudsi. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, Ustaz, surat At-Taubah ayat 129 yang diriwayatkan Abu Daud yang dibaca setiap pagi dan sore sebanyak 7 kali, apa itu sahih? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu. Coba nanti saya lihat lagi kembali tentang riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, yang lainnya. Yang terakhir, Ustaz, kami keluarga besar melakukan iuran untuk beli kurban sapi yang ditujukan untuk para almarhum orang tua dan saudara-saudara kami. Bolehkah seperti ini, Ustaz? Diulang dulu. Kami sekeluarga besar melakukan iuran untuk beli kurban sapi yang ditujukan untuk para almarhum orang tua dan saudara-saudara kami. Oh, nah. Maksudnya mungkin berkurban. Yang sudah meninggal. Mungkin seseorang itu berkurban, lalu kurbannya diniatkan pahalanya buat saudaranya yang meninggal dan orang tua yang sudah meninggal. Nah, orang tua yang sudah meninggal dunia dan keluarganya yang sudah meninggal dunia. Apakah diperbolehkan? Ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban yang ditujukan untuk Allah, tapi pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Mayoritas para ulama membolehkan karena hadis Nabi SAW yang mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin ladzi lam yadba. Ya Allah, terimalah ini dari Nabi Muhammad dan umatnya Muhammad yang belum apa? Berkurban. Nah, umatnya Nabi Muhammad banyak, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan. Tapi penjelasannya, diperbolehkannya tidak boleh khusus untuk orang yang mati saja. Anda mengumpulkan sapi, membuat uang, dapat 1 ekor sapi, lalu berkata ini kurban pahalanya buat kedua orang tua kita, nggak diperbolehkan. Tapi mestinya ini kurban pahalanya buat kita dan untuk orang tua kita. Jadi menyertakan yang hidup dengan yang meninggal dunia. Karena hadisnya demikian. Hadisnya menyebutkan ini dariku, kemudian ini dariku dan ini dari umatku yang belum menyembelih. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Lanjutannya dari Ustaz, apakah harus disebutkan untuk siapa saja kurbannya atau nama-namanya? Tidak, cukup seperti Nabi SAW mengatakan, ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Kemudian Nabi juga berkata, terimalah ini dariku dan juga dari umatku yang belum menyembelih. Nah, kalau ibu misalnya menyembelih kurban 1 ekor kambing misalnya, katakan ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku yang telah meninggal dunia. Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau patungannya misalnya 100 orang, lalu kemudian ini kurban dari kami 100 orang, tidak boleh. Karena sapi cuma bisa mencukupi untuk berapa orang? 7 orang. Kemudian kambing mencukupi 1 orang bersama dengan seluruh anggota keluarganya tanpa disebutkan namanya. Tapi dia menyebutkan untuk dia, kalau saya beli kambing, saya boleh berkurban dengan mengatakan ya Allah terimalah ini kurban dariku dan dari anggota keluargaku. Nggak disebutkan satu persatu. Nggak disebutkan ya Allah terimalah ini dariku, dari istriku, anakku namanya fulan, disebutkan semuanya enggak. Tapi cukup dia mengatakan ini dariku dan dari anggota keluargaku yang belum berkurban. Demikian. Paham kan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kelas jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.